Semua, baiklah, sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Bidan Koordinator. Kepada Ibu Bikor kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Ibu Bidan Koordinator. Silahkan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kabid Yankesmas selaku narasumber bersama tim, yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas, yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat Ketua BPD atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kader dan Dukun, yang terhormat Ibu KTU, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, yang terhormat penanggung jawab program, singkatnya hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi tingkat Puskesmas Lenang. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan susunan acara yang sudah diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan doa, laporan panitia, sambutan, penyajian materi oleh narasumber sekaligus kemudian diskusi, makan siang, ucapan terima kasih dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Budi. Kepada Bapak Budi kami silakan. Marilah kita bersiapkan berdoa mulai atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tak limpahnya kami bersyukur kepadamu atas nafas dan waktu yang kau berikan kepada kami
sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan yang Maha Rahim, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan orientasi P4K tingkat UPTD Puskesmas Lenang. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami bahas bisa berguna untuk masyarakat kami. Semua doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya laporan panitia oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda kami silakan. Laporan panitia orientasi P4K tingkat Puskesmas Lenang hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Yang pertama, latar belakang. Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung, yaitu pendarahan, infeksi, eklamsi, persalinan lama, dan abortus. Di samping itu, kematian ibu juga dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kedudukan dan peran perempuan, faktor sosial budaya, serta faktor transportasi yang semuanya berpengaruh pada munculnya dua keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu 3 terlambat, diantaranya terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Dan 4 terlalu, yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu tua melahirkan. Mengingat penyebab dan latar belakang kematian ibu yang sangat kompleks dan menyangkut bidang-bidang yang ditangani oleh banyak sektor, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, maka upaya percepatan penurunan angka kematian ibu memerlukan penanganan yang menyeluruh terhadap masalah yang ada dengan melibatkan sektor terkait. Berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan manajemen program kesehatan ibu dan anak bersama dengan program terkait telah dilaksanakan. Namun masih perlu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perhatian dan pemeliharaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sehubungan dengan beberapa penyebab kematian ibu, yaitu 3 terlambat dan 4 terlalu, maka dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, diperlukan adanya dukungan lintas sektor kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat atau lintas sektor dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat. Tujuan khusus 1. Adanya perencanaan persalinan yang sesuai dan disepakati ibu hamil, suami, keluarga dan bidan dengan melibatkan sektor terkait. Yang kedua, terlaksananya pengambil keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang ketiga, meningkatnya keterlibatan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku narasumber dari Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kader, tokoh masyarakat, dan Ibu Dukun yang sudah turut mengambil bagian bersama dengan kami pada hari ini untuk mengikuti kegiatan orientasi P4K tingkat Puskesmas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala UPTD Puskesmas Lenang dan teman-teman staf Puskesmas, Pustu Puskesdes yang sudah turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Akhirnya, kami selaku panitia menyadari bahwa apa yang kami persiapkan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan kami. Dan kami berharap kiranya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Demikian laporan panitia kegiatan orientasi P4K tingkat UPTD Puskesmas Lenang. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Puskesmas Lenang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Timur, yang terhormat Ibu Kepala Seksi 2 orang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Timur selaku narasumber kegiatan kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Kepala Desa dari 5 desa atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Ketua BPD atau yang mewakili yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Ibu Kader Posyandu, perwakilan dari 15 Posyandu, yang kami kasih ibu-ibu mama-mama dukun yang sudah bersedia bersama Ibu Bidan membantu dan menolong persalinan, yang kami kasih Bapak Ibu Koordinator Puskesdes, Bapak Ibu pengelola penanggung jawab program tingkat puskesmas, singkatnya kita semua yang berada dalam ruangan ini yang kami hormati. Pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada Yang Kuasa karena atas segala penyelenggaranya kita semua boleh berada dalam ruangan ini dengan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon izin, mungkin hari ini Bapak Ibu banyak kegiatan, tetapi karena menghargai undangan kami dan demi kerjasama kita terhadap pelayanan masyarakat, Bapak Ibu bersedia hadir. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih. Berikut bahwa kegiatan kita hari ini itu merupakan diskusi bersama yang akan dipandu oleh nanti 3 Bapak narasumber dan Ibu. Kita berdiskusi soal yang tertera di spanduk ini, itu salah satu program di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu bagian dari kita sebagai pemangku kepentingan di masyarakat untuk menjalankan amanah dari undang-undang, amanah dari Presiden, juga amanah dari Bapak Bupati Kabupaten Maluku Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini adalah kesehatan ibu dan anak, supaya tidak terjadi lagi adanya kematian ibu, juga adanya kematian bayi, dan juga tidak terjadinya stunting yang lagi tren sekarang. Jadi semua itu akan, ketika tidak kerjasama, kita tidak sama-sama mengatasinya, akan berlarut dan urusan dari bapak mama mantunya. Nah sekarang soal sakit ini, soalnya apa ini? Bukan dia tunggu itu barang. Kalau dia bilang out ini pendarahan banyak, ya tidak bilang, tidak ada lagi bilang akhirnya keputusan ya sudah, tidak menunggu waktu dia, seperti itu. Jadi mohon pengertian bersama, bahwasan kita dirujuk atau apa sebagainya itu bukan untuk kita mati atau kita sehat, tidak. Kami sekalian, hadirin sekalian, mari kita bersama-sama mohon doa restu dari Yang Kuasa. Mari kita buka kegiatan ini dengan resmi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas. Jadi Bapak Ibu, intinya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, jadi perlu adanya kerjasama dari bidan, ibu hamil, keluarga, masyarakat, ataupun lintas sektor. Selanjutnya acara kita masuk pada penyajian materi oleh narasumber. Mohon izin Pak Kabid, mungkin nanti materinya sekalian dengan snack dulu. Baik, nanti kita snack dulu, baru masuk pada materi. Baiklah Bapak Ibu, sambil snack kita dengarkan materi yang akan disajikan oleh Bapak narasumber.
Kepada Bapak narasumber, kami silahkan. Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Sehat ya? Sehat. Ketika kita berada di sini pasti sehat. Ya. Kami dari Dinas Kesehatan, sesangka sebelum kami menyampaikan materi, memang ada beberapa orang di sini yang sudah mengenal dengan kami, tapi alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Titus, ya. Bekerja di Dinas Kesehatan sudah 12 tahun. Sebelum ke Dinas Kesehatan sudah melanglang di beberapa puskesmas. Terlama di Ketang, Manggarai, itu 12 tahun. Kemudian di Nanu, Raung Utara, Manggarai 2 tahun. Dan di LR 3 tahun sebelum ke Dinas Kesehatan. Sudah berkeluarga, istri baru 1, anak 4 orang, 2 laki 2 nona. Ya, yang bungsu kelas 2 SMA. Ya, jadi idealnya sudah bukan begini, idealnya sudah punya cucu, ya, idealnya. Gitu, ya. Kemudian ibu yang sebelah sana, Ibu Christine, jadi dia kepala seksi kesehatan ibu, anak dan isi masyarakat. Dengan Ibu Kakak Rosi, ini Ibu Rosi bersama dengan Ibu Christine, mereka di seksi kesehatan ibu, anak dan isi masyarakat. Ya. Baik. Apa yang harus kita dengar pada hari ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, juga oleh Pak Kapus yang berkaitan dengan persalinan. Jadi sebelum saya menyampaikan materi ini, perlu kita sama-sama ketahui bahwa keadaan Manggarai Timur sekarang untuk tahun 2022, khusus untuk kematian ibu, kita berada di luar, di kejadian-kejadian yang di luar biasanya, ya, di luar biasanya. Kenapa saya katakan di luar biasanya? Ya, yang berkaitan dengan kematian ibu. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita punya kematian ibu berkisar antara 9 sampai dengan 12. Tahun ini kita sudah 14. Ya, sudah melebihi dari biasanya. Sudah melebihi dari biasanya. Dan kita Lenang adalah salah satu puskesmas yang menyumbang kematian ibu. Jadi 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 kita menyumbang satu-satu. 2021 dari Lentoko satu salah ya. Kemudian kemarin yang tahun ini dari Desa Lenang. Ya. Jadi mudah-mudahan cukup di tahun 2022 ini sudah. Tidak ada lagi kematian ibu untuk tahun-tahun selanjutnya. Kita sepakat ya? Iya. Jadi untuk tidak ada itu kita putih. Mulai dari Bapak Desa, BPD, tokoh masyarakat, kader, ibu-ibu dukun, semua kita harus bekerja sama untuk menurunkan angka kematian ibu ini. Ya. Jadi kegiatan hari ini adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi persalinan itu harus direncanakan. Tuh rumah nggak hamil, jadi direncanakan dengan baik. Ya, direncanakan dengan baik. Kira-kira saya nanti lahir di mana? Siapa yang menolong saya? Begitu. Ibu-ibu hamil direncanakan dengan baik. Kemudian pencegahan komplikasi. Biasanya kalau hamil itu tidak baik-baik saja. Jadi ada istilahnya risiko tinggi. Ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi itu. Jadi tidak baik-baik saja kalau hamil. Jadi kalau ada faktor risiko, maka bagaimana cara untuk mencegahnya? Itu yang harus kita sama-sama bicarakan pada hari ini. Oke. Sebelum ke situ kita lihat program prioritas nasional sekarang yang lagi gencar didengungkan, disuarakan oleh semua orang, yaitu penurunan stunting. Penurunan stunting. Jadi dari 2018 sampai dengan sekarang kita omong tentang penurunan stunting. Yang hadir sekarang yang Bapak Desa, coba angkat tangan. Yang Bapak Desa, oh satu saya. Yang Sekretaris Desa, dua yang lagi apa? Kau. Kan 5 desa kita. Kau deh. Yang BPD ada. Yang ibu-ibu dukun. Hanya satu sama Mas ya, satu orang ya. Kader yang lain ya, yang tokoh masyarakat. Tidak ada. Jadi mewakili ya tokoh masyarakat, ada BPD juga ya. Baik, kita omong stunting. Ya. Kita bisa lihat sedikit
angka stunting kita di tahun ini. Ya ini Lenang. Ya ini Lenang. Kita di Februari angka stunting 9,0 berarti sudah di bawah 10. Target Manggarai Timur 2023-2024 itu 7%. Di Februari, di Agustus kemarin operasi timbang itu kita sudah turun menjadi 6,9. Ya, turun secara puskesmas. Kita tidak tahu secara desanya. Kita lihat bersama secara desanya. Ya, ini secara desanya. Jadi untuk 5 desa ini, ya, puji Tuhan kita semua turun. Kita tepuk tangan dulu. Ternyata kita semua turun. Mungkin kesempatan ini sudah sepantasnya kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Desa, BPD, tokoh masyarakat, kader yang terlibat aktif dalam operasi timbang kita kemarin bersama dengan teman-teman dari Puskesmas Lena. Jadi kita bisa lihat itu, kita hanya 6,9 sudah berada di bawah target Manggarai Timur untuk tahun 2023. 7%, kita sudah 6,9. Mudah-mudahan ini tetap dipertahankan oleh kita, tidak perlu naik lagi. Salah satu untuk mempertahankan itu kegiatan-kegiatan ini kita, kegiatan terhadap ibu hamil kita, kira-kira bagaimana terhadap ibu bayi-bayi yang melahirkan, bagaimana kita melakukan intervensi. Ya, oke, baik, itu gambaran tentang stunting kita. Kemudian sesuai sistem kesehatan nasional tidak perlu ini. Ini faktor apa saja yang mempengaruhi kematian ibu? Ya. Yang pertama, masih banyak persalinan ditolong oleh selain petugas kesehatan. Ya. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Pak Kapus untuk Bapak Ibu Dukun tidak menolong persalinan lagi. Mudah-mudahan di Lena ini sudah berjalan dengan baik. Tidak untuk menolong persalinan lagi. Daerahku, aku mama mungkin yang selama ini menolong persalinan, semoga ada itu punya tugas nanti kita sampaikan di sini sebentar. Kira-kira cowok tugas kesehatan terhadap ibu hamil. Itu. Kemudian yang kedua, masih banyak persalinan yang berlangsung di rumah. Ya. Mungkin karena kita punya puskesmas ini letaknya cukup, saya katakan cukup ekstrim ya, karena perkampungan di bawah semua, puskesmas di atas puncak ini. Mungkin ada beberapa rumah yang sekitar sini yang dekat sekitar sini. Tapi menurut laporan dari teman-teman puskesmas sudah banyak juga yang melahirkan di sini di Puskesmas Lena ini. Mudah-mudahan Ibu Bidan, Ibu Bidan koordinator mana? Oh, Ibu Merlin ya. Sudah di sini semua ya? Oke, puji Tuhan, padahal sudah di sini semua. Jadi di tempat lain masih ada yang lahir di rumah. Ya. Kemudian derajat kesehatan ibu yang rendah pada saat hamil. Kalau tidak melakukan AEC seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus dengan dari awal, itu pasti tidak terpantau dia punya kesehatannya. Jadi pemeriksaan kehamilan itu kalau dulu hanya 4 kali, sekarang sudah 6 kali minimal 6 kali selama dia hamil, 0 sampai dengan 9 bulan. Jadi dari 6 kali itu minimal diperiksa oleh dokter 2 kali. Itu minimal, itu aturannya sekarang. Tapi kalau kita di sini tidak dokter, ya minimal harus dengan bidan-bidan. Ya, kemudian ada 3 terlambat. Tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Linda tadi maupun oleh oleh Pak Kampus tadi sudah sampaikan 3 terlambat ini. Kemudian ini beberapa faktor risiko yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama itu terlalu muda. Terlalu muda dia hamil di bawah usia 20 tahun. Kemudian terlalu tua, terlalu yang kedua ini, terlalu sering, terlalu dekat jaraknya. Artinya sebelum umur 4 tahun anaknya, sebelum umur 2 tahun dia sudah hamil lagi. Ya, jadi terlalu dekat. Kemudian terlalu sering, tadi 4 terlalu tadi itu terlalu sering. Ya, kemudian yang terlalu tua itu lebih dari 35 tahun. Jadi minggu di atas 35 tahun mau dihamilkan, mau. Jadi cukup sampai tinggal 35.
Kalau sudah di atas 35, faktor risiko koleho. Kemudian terlalu cepat punya anak. Kalau cepat tadi itu, tuai di suan tahun hamil kolega. Hamil kolega. Maka untuk mencegah ini, sebaiknya tadi direncanakan. Artinya puli luas harus ikut KB. KB apa yang cocok maka diskusikan dengan petugas kesehatan, dengan bidan. Didiskusikan. Kemudian terlalu lama punya anak, boleh nikah mungkin, tuh termang anak. Sampai 10 tahun setelah nikah baru punya anak. Itu juga risiko, faktor risiko. Baik, mga tahu soal bidan, mangal sejelas dengan kau baik perusahaan. Kemudian, ya terlalu banyak punya anak, 4 atau lebih, sudah lebih dari 4. Ya. Kemudian ini terlalu tadi sudah, dia punya tinggi badan kurang dari 145 cm. Kemudian riwayat obstetrik, riwayat kehamilan sebelumnya yang jelek, ya itu juga mempengaruhi. Kemudian pernah melahirkan dengan tarikan, istilah tarikan tangan di sini melajunya, tapi ada alatnya di rumah sakit itu. Ketika dia punya saat persalinan tidak maju-maju, ada saatnya dokter atau bidan di rumah sakit pakai tarik molek, Ya, memang ada riwayat itu, kalau cara risiko. Ya, ini juga risiko. Ya, ada ini kurang darah itu oleh faktor risiko. Kemudian malaria, TB. Yang TB ini kemarin itu yang tahun lalu meninggal itu, yang dari Lento itu karena ini dengan TB dia, dengan TB. Ya. Ada banyak nanti yang ini nanti saat pemeriksaan itu pasti disampaikan oleh ibu-ibu bidan. Ya. Ya. Kemudian ini kehamilan risiko tinggi tadi. Ya. Ya. Usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Ya. Lebih dari 42 minggu. Kemudian lingkar lengan. Lingkar lengan kurang dari 23,5 cm. Lingkar lengan. Kemudian dia punya tekanan darahnya itu, istilah bilang darah tinggi, ya. Jadi ada lebih dari 140 dia kalau TC itu, ya saya istilahnya sistole dan diastole. Sistole itu bagian di atasnya, nanti kalau di TC, kita dengar pertama oleh teman-teman tenaga kesehatan itu lebih dari 140 TC tinggi juga. Pemain kalau lebih oleh main 90. Ya. Kemudian ada penyakit lain pada ibu itu sendiri, seperti jantung, paru dan ginjal. Kemudian ini yang berkaitan dengan kematian, saya sangka tidak terlalu. Ini erat kaitan dari 4 terlalu tadi dengan 3 terlambat. Ya, 3 terlambat. Ya. Ini juga yang mempengaruhi kalau rujukan. Ini dari Pak Kapus. Coba datang nih keputusan. Begitu petugas kesehatan bilang rujuk sudah bisa. Oleh gereng kilon, gereng ama, gereng inang, gereng singkul yang sekaya. Terlalu banyak pertimbangan. Gawati buka, kita masih tunggu. Jadi ini mungkin mencari perhatian untuk bisa disampaikan ke masyarakat kita. Memang kalau sudah dianjurkan dirujuk oleh tenaga kesehatan, maka kita yang lain juga tokoh desa, tokoh masyarakat, kader punya kewajiban untuk menyampaikan rujuk. Jangan tunda-tunda lagi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Ya. Kemudian ini yang tadi PMPK ini. Ya. Kita bisa lihat di dalam ada buku seperti ini, buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian ini ada stiker PMPK yang di bawah ini. Yang ini, stiker PMPK. Di stiker PMPK ini ada beberapa yang diisi di situ. Jadi mulai dari nama ibu. Nama ibu itu ditulis, tafsir persalinan, kira-kira tangkap bisa kalau. Kemudian penolong persalinan, jadi tadi sudah direncanakan ya, siapa kira-kira penolong persalinan, dicantumkan, ditulis di sini. Kemudian tempat persalinan di mana? Ya. Tapi saya katakan supaya tempat persalinan ini harus puskesmas. Ya.
Kemudian siapa pendampingnya? Apakah suaminya atau ibu-ibu dukun? Tergantung ibu. Dia maunya siapa? Ya. Kemudian transportasinya. Umpamanya dari Lento, kalau Lento kan ada puskesdes, jadi mungkin kalau ke sini terlalu jauh, mungkin yang dari Lenang di bawah ini. Selain puslinya ada di puskesmas ini, mungkin direncanakan, mungkin ada auto-auto lain di kampung direncanakan. Kalau dia mau melayani nanti hubung kendaraannya siapa. Ya. Kemudian calon donor darah, ini yang mungkin menjadi pekerjaan kita bersama, terutama untuk bapak-bapak desa mengenai calon donor darah. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan di dana desa, menganggarkan untuk pemeriksaan golongan darah untuk semua masyarakat kita, semua masyarakat, sehingga kita tahu memang masyarakat kita punya golongan darah. Ketika nanti ada pasien dari kampung kita atau dari desa kita yang dirujuk dan dia dinyatakan kurang darah, membutuhkan darah, langsung ikuti memang dengan orang yang golongan darah yang sama dengan si pasien atau ibu hamil yang dirujuk. Itu mungkin yang menjadi catatan untuk bapak-bapak desa. Kalau puskesmas belum bisa menganggarkan, mungkin bisa dianggarkan kalau mungkin dari dana desa yang berkaitan dengan pemeriksaan golongan darah. Ya, kemudian ini di sini yang desa siaga di mana kira-kira? Pak Kapus, yang desa siaga? Pocong ya? Hanya satu desa yang ada desa siaga. Siaga itu sebenarnya ini siap, kemudian antar dan jaga. Siap pendataan dan mengamati seluruh ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil ini didata. Jangan ada lagi ibu hamil yang tidak tercover, tidak didata, tidak pernah pemeriksaannya di tenaga kesehatan. Seperti tadi kejadian yang meninggal itu kan sudah usia 5 bulan baru diketahui oleh tenaga kesehatan. Itu pun karena ada sakit lainnya, makanya diketahui. Kalau tidak diketahui. Akhirnya tidak bisa ditangani sejak awal dia punya permasalahannya. Usia sudah 5 bulan. Sehingga terjadi fatal terakhirnya. Ya, fatal. Jadi ada beberapa contoh kematian ibu tahun lalu juga yang sampai dia meninggal itu tidak pernah periksa. Satu di wilayah Puskesmas Kisol, usia kehamilan 26 minggu, dirujuk ke rumah sakit, ternyata dia hamil dan akhirnya dia meninggal. Sampai dia meninggal tidak pernah diraba perutnya oleh tenaga kesehatan, oleh bidan ataupun dokter. Ya. Jadi kejadian-kejadian begini tahun ini di Vainenda, kematian ibu di April kemarin, itu juga meninggal. Tidak pernah diperiksa sampai dia mau melahirkan. Melahirkan di Puskesmas Benteng Jawa dan tidak tertolong. Ya. Jadi ibu ini memang mempunyai persoalan sendiri sebenarnya. Persoalan sendiri bahwa ada sudah beberapa anak tidak jelas punya bapaknya itu akhirnya dia tertutup. Hamil lagi dia tertutup jadinya, sehingga tidak memberitahukan kepada siapa-siapa bahwa dia hamil. Kan korban toh. Jadi kalau kita di masyarakat terlalu sendiri dukun, kau ibu-ibu bidan pasti baik. Kau tanda-tanda hamil itu pasti tahu toh. Tolong itu bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga mereka tidak melakukan hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi mungkin kejadian-kejadian di beberapa tempat ini tidak akan terjadi nanti ke depannya di wilayah kita di Lenang ini. Ya, ini sebenarnya tentang P4K itu sendiri, kegiatan yang difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peran aktif mulai dari suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan pemakaian alat kontrasepsi. Jadi kegiatan ini bersama dengan teman-teman bidan, tentunya tim utamanya adalah bidan. Kemudian bekerja sama dengan suami, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan bapak desa, dengan kader dan sebagainya untuk melakukan ini pemasangan stiker P4K. Ya.
Ya, ini dia tujuannya tentunya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Ya. Jadi kalau kita sudah pantau betul tentang ibu hamil, mulai dari dia berhenti menstruasi, pasti mutu pelayanan itu akan semakin baik. Ya. Dan ibu pasti sehat. Ya. Ibu pasti sehat. Demi koto ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan, jadi mungkin ini juga akan menjadi calon ibu yang melahirkan bayi-bayi yang akan calon stunting ke depannya. Ya, ini dia periksa. Ya. Ya, ini dia punya beberapa tujuan khusus. Tentunya pendaftaran ibu hamil itu sendiri dengan pemasangan stiker 4K, kemudian persalinan yang terencana, komplikasinya juga dicegah dan ditata laksana dengan baik, dan peningkatan peran serta masyarakat. Jadi mungkin yang perlu kita pahami bersama atau lakukan bersama adalah bagaimana meningkatkan peran serta dari selain tenaga-tenaga kesehatan, peran serta kita semua yang hadir pada hari ini untuk menurun angka kematian dan angka kematian. Ya. Ini dia punya tahapan untuk pemasangan stiker 4K. Jadi mulai saya di belakang itu di peran bidan bersama kader mengisi dan menempel stiker di rumah ibu hamil. Ya. Jadi teman-teman bidan bersama kader menempel stiker tadi yang sudah ditunjukkan itu di depan pintu ibu hamil. Nah, jadi kejadian yang terjadi selama ini di Manggarai Timur ini, bolso pertama tempel boloki masih di depan pintu. Saya tidak bilang. Hari kedua dan seterusnya sudah berada di dalam. Pasti tanya, "Hai, kenapa? Mana stiker 4K?" Puli pindah bonen di Pak. Puli pindah bonen di. Sutra pindah bonen. Rantang. Rantang cok. Rantang atau tembakau. Karena katanya kalau ibu bayar tembakau hamil pasti ada buat-buat. Ada buat untuk ibu hamil, terutama yang menjelang persalinan. Katanya masih ada istilah kunci. Nah, rantang itu sehingga stiker ini dipasang di dalam. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Lenang. Di luar semua ya? Yang di Lenang, di luar semua. Terus semangat malah ini. Kita DPR Kota Bone ya. Kemudian dengan tertempelnya stiker 4K, keluarga, masyarakat, kader, dukun dan bidan memantau secara terus-menerus tentang kesehatan ibu sampai ibu itu melahirkan. Tugas itu tahu. Tuh yang tugas itu gampang tahu. Mengko cuma ibu hamil di sebab pasok kom sehat. Sebisa kira-kira luas. Ditanya, hati kita punya kepedulian terhadap ibu hamil kita. Kemudian bidan memberikan konseling. Itu sudah pasti. Setiap kali pemeriksaan pasti teman-teman bidan melakukan konseling. Konseling kepada ibu hamil. Kemudian bidan memberikan pelayanan. Pasti bidan mereka hasil pelayanan dan melaporkan dan seterusnya. Baik. Kemudian ini manfaat dari stiker ini, dari 4K ini. Yang pertama, mempercepat berfungsinya desa siaga. Ya. Idealnya kita memang diharapkan sebenarnya semua desa itu harus desa siaga. Tapi untuk sementara di khusus Mas Lenan hanya desa kosong. Dan di Manggarai Timur ini kurang lebih ada 76 desa siaga. Ya, tidak sampai 30% yang aktif. Jadi masih berjalan di tempat. Jadi mudah-mudahan ke depan desa siaga ini bisa diterapkan di semua desa dan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian meningkatkan cakupan pelayanan ANC sesuai standar. Ya. Ketika sudah terpasang ini stiker 4K ini, maka sudah banyak orang yang akan melihat atau memantau ibu hamil tersebut, dan pastinya dengan banyak orang yang memantau pasti ada beberapa anjuran yang harus dilakukan, dan pastinya ibu hamil tersebut akan melakukan pemeriksaan secara berkala dan baik. Kemudian meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa di stiker itu ada dicantumkan siapa yang menolong persalinan. Jadi
idealnya memang harus ditolong oleh bidan. Kemudian meningkatkan kemitraan bidan dan hukum. Ya. Jadi sama-sama deh untuk minimal kerja sende, cowok yang goreng ambilnya cowok di kerja di nanti sudah akan disampaikan. Hanya cak untuk asing merdeka, asing sampai lain luas, gitu. Kemudian tertangannya kejadian komplikasi secara dini. Kemudian meningkatkan peserta KB pasca salin. Ataya menakin selama. Jadi jarang kita begitu setelah melahirkan. Idealnya dalam masa nifas itu sudah mengikuti apa sudah. Setelah 40 hari itu sudah langsung mengikuti KB sudah. Hasil tunda-tunda oleh. Istilah Manggarai itu foto mangga boleh rompe kunci ini. Foto mangga boleh rompe onde. Ini sasaran PPK tentunya seluruh ibu hamil. Kemudian sasaran yang tidak langsungnya tenaga pelaksana. Tenaga pelaksana itu mulai dari tenaga kesehatan, ada kepala puskesmas, kemudian koordinator bidang desa, perawat. Kemudian masyarakatnya ada keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, kader kesehatan, kemudian forum peduli kesehatan ibu dan anak, dan kelompok kerja posyandu. Jadi mungkin di sini tidak disampaikan Bapak Kepala Desa juga, DPD, tapi merupakan kewajiban dari Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan ke orang-orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat untuk sama-sama memberikan dukungan untuk menurunkan KI dan AKP. Ini mungkin dia punya cara-cara langkah-langkahnya, tapi tidak perlu sesangka. Oh ini tadi padahal ya stiker P4K tadi kita bisa lihat bersama dari dalam itu, ya menuju persalinan yang aman dan selamat. Kemudian ya sudah ada 7 poin di dalam itu sampai dengan calon pendonor darah itu. Jadi nanti ini diisi semua dan direncanakan yang baik oleh ibu-ibu bidan dan ibu hamil dan keluarganya. Ya. Ondega peran dukun. Ya. Kebetulan ondega kemarin bro. Ya. Dukun tidak boleh menolong persalinan, ya. Tetapi melakukan perawatan sebelum dan sesudah melahirkan. Ya. Pada masa hamil, tugas kesende memberikan motivasi ibu untuk periksa hamil. Jadi ya, memang umpamanya mau pertama langsung oleh sende. Maka sende arahkan ibu tersebut untuk sama-sama mau bidan untuk dia periksa. Kemudian menyadarkan dan mengantar ibu hamil itu membantu bidan sampai pemeriksaan saat pemeriksaan itu. Jadi sama-sama bila perlu sama-sama bila perlu bidan melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga, memotivasi ibu dan keluarga tentang KP salin. Tombol sende itu, ini pulih luas kok lagi harus KP. Harus itu tugas sendiri ya. Itu pada masa hamil. Kemudian saat loas, ya tentunya antar ibu bersalin ke puskesmas. Ya. Kemudian membantu keluarga menyiapkan alat transportasi. Ya. Jadi minggu pusling di puskesmas berhalangan, seperti tadi disampaikan bahwa kira-kira auto diong atau saya pakai. Nah, itu kata ibu hamil tersebut. Kemudian mendampingi ibu saat persalinan. Emang tegina pas oleh stiker yang ngasam DMD atau ikut dampingi saat persalin, maka dia juga harus bersedia sama-sama dua ibu tersebut datang, memberikan dukungan. Kemudian memotivasi ibu untuk bila terjadi rujukan. Yo, emang tadi bidan, tadi kepala puskesmas rujuk ibu, nikah, jadi sama-sama dukung. Dukung keputusan yang disampaikan oleh bidan dan kepala puskesmas. Kemudian apa tugas sende mepulih luas, mepulih luas ibu. Tentunya merawat ibu setelah melahirkan, sama-sama mungkin. Kemudian memotivasi ibu dan keluarga untuk menjadi aseptor KB. Bagi itu mepulih luas ya. Mereka yang mau tunggu hiu bisa pulih oga langsung KB. Ya, itu. Kemudian melapor ke bidan apabila ada aseptor baru. Jadi minggu ini aku buat pasang, tombol di tiga.
Ya, baik. Itu karena tugas ditindik. Tugas sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan. Jadi, itu kulingan sampai luas pegang. Yo. Naik koin anak koin bidan itu, anak itu sekolah atau naik koin. Kalau cecek itu percaya itu sampai luas gitu. Ya. Ya, ini sebenarnya di desa, saya tidak tahu di Puskesmas Lendang harus ada forum peduli kesehatan ibu dan anak dibuat, dibentuk forum ini. Ya. Ini dia punya kalau peran dari forum ini yaitu melakukan pertemuan rutin yang difasilitasi oleh bidan di setiap desa, difasilitasi oleh bidan, kemudian memberikan masukan untuk pemantapan pelaksanaan P4K, kemudian melakukan update data bulanan kaya, kemudian membahas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan P4K dan memantau kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi sama-sama. So kesiapan masyarakat. Kalau sudah ada forum peduli kesehatan ibu dan anak, maka inilah yang harus dilakukan. Ya. Kemudian ada beberapa hambatan dalam pemasangan stiker P4K. Ya, bisa sesangka ini beberapa alasan-alasan yang klasik, misalnya kurang proaktif suami, keluarga. Kadang ambil terona ini boleh hamil 2 kilo air kita harus lerum, harus lerum. Terlebih kalau mungkin di kampung mau KW kerja cabana pas kulit saya kalau asik gak kilo. Jadi itu. Ini yang terkait dengan konseling, jadi yang kredit terus ini banyak langkah-langkahnya. Kemudian buku kaya sebagai alat integrasi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi buku tentang kesehatan ibu dan anak. Jadi suak, manga latang kesehatan anak, manga ibu latang ibu. Jadi ini buku utama. Buku ini kalau dibaca dengan baik pasti tidak ada persoalan selama kehamilan dan sesudah melahirkan sampai anak umur 5 tahun. Ya. Ada banyak ilmu di dalam ini yang baik kalau dilaksanakan oleh sasaran kita, oleh ibu hamil. Jadi buku ini biasanya kalau sudah lakukan pemeriksaan, ini kan open cerita ibu hamil atau suaminya, jangan hanya simpan. Begitu pulang periksa, udah melamari lagi buku, baca kita. Saya yakin sekarang tidak ada lagi yang tidak baca. Masyarakat kita sekarang sudah tahu baca semua. Jadi jangan simpan setelah pemeriksaan buku, simpan begitu saja. Tetapi dimanfaatkan dengan baik, baca dengan baik. Bahkan anjurannya, buku ini harus dibaca dari depan sampai belakang minimal 4 kali. Minimal 4 kali dibaca sehingga bisa dipahami dia punya isinya. Ya, ini manfaat dari buku kaya tadi, buku ini tadi. Ya, ada banyak yang sudah sampaikan tadi. Informasi tentang kesehatan gizi ibu dan anak sudah, tidak perlu ini lagi. Ya, tentunya yang ada dalam buku ini tentang obat kesehatan ada saat hamil, saat bersalin, kemudian saat setelah bersalin, nifas dan tentang KB, ada semua dalam ini. Ya. Ini untuk anak-anak. Kalau anak punya ada KMS-nya, ya. Tidak ya. Kalau di anaknya pasti ada KMS. Semua menuju sehat ya. Ya. Jadi untuk diperhatikan mungkin ketika kita pulang kalau habis posyandu itu kan, jangan tutup KBS ini, dilihat posisi di mana kita punya berat badan anak, apakah gizi baik atau gizi kurang atau gizi buruk. Yang perlu diwaspadai ketika anak kita berada di bawah garis merah. Garis merah apa? Kalau sudah berada di bawah garis merah, maka anak kita pasti rentan terhadap sakit. Berarti apakah seperti anemia? Maka kita diusahakan masyarakat kita kalau anak-anaknya berada di bawah garis merah di tinggi berat badan, ya,
sasaran untuk menaikkan dia punya berat badan. Ya, ini beberapa kesimpulan. Ya, ini contoh apa nih, formulir kematian maternal. Ya, kematian maternal yang harus dilaporkan. Ya, kematian ibu tadi. Ini formatnya. Kemudian kematian wanita usia subur. Nah, jadi selain kematian ibu, yang ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, itu ada istilahnya kematian ibu, tetapi juga ada kematian bus yang di luar 3 kriteria itu. Ya, jadi dilaporkan khusus lagi itu. Wanita usia subur, ya, 15 sampai dengan 49 tahun. Ini dia punya format-format ini sebenarnya harus diisi semua. Nah, diisi semua. Baik oleh kader maupun oleh bidan. Ya. Ya. Mungkin itu satu hal yang kami sampaikan yang berkaitan dengan PPK untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di wilayah kerja kita di Puskesmas Lenang ini khususnya dan di Manggarai pada umumnya. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke MC. Oh ya, ini terakhir harus menjadi Titus. Ya, kita semua ini harus menjadi Titus. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kabid yang telah menyajikan materi. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Kami akan membuka 2 sesi. Sesi yang pertama untuk 3 penanya dan sesi yang kedua juga untuk 3 penanya. Hadirin yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid dan Ibu, Pak Kapus dan semua staf kesehatan di PTD Puskesmas Lenang. Pertama-tama Pak Kabid sudah menyajikan secara mendetail berhubungan dengan bagaimana orientasi dan perencanaan persalinan di desa. Jadi saya atas nama pemerintah Desa Compang Lauk, saya tidak menyebutkan bagaimana kinerja dari kader-kader lain ataupun bidang-bidang lain di desa, tetapi untuk saya pribadi tentunya saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk bagaimana pelayanan kemasyarakatan dari kader, dan yang kedua bidang-bidang desa yang selalu memberikan yang terbaik untuk desa Compang Lauk. Karena itu atas nama pemerintah desa Compang Lauk dan seluruh jajaran, tentunya saya tidak memberikan apa-apa, tetapi saya memberikan apresiasi soal kinerja Anda selama ini. Tentu dari bukti-bukti yang ada dengan penurunan angka yang soal ibu dan hamil, apa yang hamil tadi itu, kematian ibu dan hamil itu ya sudah turun. Jadi tentunya saya sebagai kepala desa juga tentu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi saya tidak memberikan banyak hal soal ini, karena soal bagaimana pendekatan secara emosional dari kegiatan dari ibu kader lalu bidang desa selama ini sangat bagus, sangat bagus. Tetapi tadi satu orientasi yang sudah diinformasikan oleh Pak Kabid tadi itu soal donor darah tadi itu yang didanai oleh dana desa. Tentu dari saya juga, artinya ini juga adalah perjuangan hidup kemanusiaan. Sehingga untuk saya pribadi ini adalah satu rencana
karena lajunya APWDS kami sudah berjalan di tengah anggaran, sehingga untuk tahun-tahun ke depan saya menjawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kades yang telah menyampaikan beberapa apresiasi untuk tenaga kesehatan dan juga para kader. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dari Ibu Kader, Rukun, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari saya, atas nama pemerintah Desa Lenang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Campang Lau, tentunya juga saya mengapresiasi dan sangat bangga dengan kinerja kader posyandu yang ada di wilayah Desa Lenang. Jadi di Desa Lenang ada 3 wilayah posyandunya, karena ada 3 wilayah dusun, yaitu Dusun Debu, Dusun Tolok, dan Dusun Gong Tolok. Jadi ketiga wilayah dusun ini kader-kadernya bekerja proaktif dengan baik kami sebagai pemerintah, demikian pun dengan tenaga kesehatan. Hanya satu masukan atau permintaan dari saya sebagai pemerintah Desa Lenang, karena insentif yang kami berikan terhadap kader mungkin belum cukup. Mungkin dalam kesempatan ini momen yang paling baik kami sampaikan ke Dinkes, barangkali bisa ada tambahan sedikit untuk insentif kader. Jadi itu dari saya, karena dari dana desa mungkin dilihat dari kinerjanya tidak puas mereka. Hanya kalau di Desa Lenang hanya 150.000 untuk insentifnya per bulan, sehingga pada kesempatan ini saya mohon kepada Dinkes Manggarai Timur barangkali bisa menambahkan sedikit untuk insentif bagi para kader. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal program di Desa Lenang untuk penanganan stunting. Kalau tahun lalu di Desa Lenang kami sudah menyiapkan alat-alat timbang, baik untuk bayi, balita, maupun dan untuk ibu hamil dan orang-orang dewasa. Jadi kami sudah siapkan, dan tahun ini juga ada program untuk penanganan stunting untuk PMT, bayi, balita, dan ibu hamil. Mungkin itu saja dari saya, sehingga pada kesempatan ini memang butuh kerjasama kita setiap elemen untuk menyadarkan warga masyarakat yang punya kebiasaan yang salah tentang kesehatan, sehingga mudah-mudahan setelah kegiatan ini tingkat pemahaman dari masyarakat sudah mulai berubah, tentunya dengan kerja keras kita dan kerjasama kita semua. Jadi mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan dan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Halo. Baik, terima kasih. Saya langsung saja pertanyaannya. Bagaimana cara atau usaha untuk melaksanakan program P4K saat diirintis dengan perkembangannya sekarang? Terima kasih. Mungkin bisa diulang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Francisca Nuria. Pertanyaannya, bagaimana cara usaha untuk melaksanakan program P4K saat diirintis dengan perkembangannya sekarang? Terima kasih.
Pertanyaannya Bapak, bagaimana cara atau usaha untuk melaksanakan program P4K yang saat ini dirintis ya sesuai perkembangannya sekarang? Terima kasih. Mungkin ditampung dulu atau langsung dijawab Bapak? Ya, persis. Gimana Ibu? Saya langsung atau? Iya. Ya baik. Karena tadi moderator menyiapkan 2 sesi dan tiap sesi ada 3 orang. Sesi pertama sudah 3 dari Bapak Kades Companglaho, dari Bapak Sekretaris Desa Lenang, dan dari Ibu Francisca, Ibu Kader. Ya, dari kedua Bapak Desa ini yang berkaitan dengan keterlibatan kader dengan beberapa kader di wilayah kerjanya dalam meningkatkan peran serta di Posyandu sudah berjalan dengan baik. Namun mungkin saya bertanya, yang dari 5 desa ini yang KPM, bagaimana dia punya kerjaan selama ini? KPM, Kader Pembangunan Manusia. Mungkin sedikit dari Bapak Desa mungkin yang jawab, Bapak Desa Companglaho bisa. Kader KPM. Baik, Pak Kabid, soal KPM, selama ini juga saya sudah melihat mereka punya soal pendataan. Karena selama ini sudah beberapa tahun ini KPM sudah diintegrasikan oleh kepala desa dan tentunya pasti ada biaya. Untuk menetralkan semuanya itu pasti harus diberikan kepada kepala desa soal laporan mereka, laporan mengenai. Kalau untuk desa Companglaho sudah berjalan, ya, aktif, ya. Aktif. Kemudian yang terlibat banyak yang berkaitan dengan stunting itu sebenarnya KPM itu sendiri. Jadi semua data dia harus punya. Kemudian untuk percepatan penurunan stunting juga kemarin itu dibentuk TPK, tenaga pendamping keluarga. Bapak-bapak bisa tahu tuh, ada 3 orang DP anggotanya dari BKKBN dibentuk. Ada ya? Nah, ada. Apakah mereka aktif? Ya, untuk KPM ini kami di kabupaten, kebetulan bukan kami sendiri yang mengurus instansi ini, dia punya lady itu ada di Bapelit Bangda. Itu tidak pernah ada laporan yang ini kan, yang KPM. Makanya saya tanya tadi Bapak Desa, karena tidak ada laporan muncul di kabupaten berkaitan dengan tugas dari Kader Pembangunan Manusia ini. Jadi dalam waktu dekat juga mungkin kalau tidak ada hambatan 28-29 ada pelatihan atau review atau penyegaran untuk Kader Pembangunan Manusia bertempat di Kisol, di Beleka. Jadi 2 hari menginap di Kisol. Jadi harapannya dari Lenang nanti harus utuh semua. Begitu keluar undangan harus pergi. Jadi kami kebalan kalau kami undang ada yang tidak pergi. Beratnya di kami. Jadi harapan kami kalau ada kegiatan itu nanti tanggal 28-29 itu wajib ikuti, ya, wajib ikuti. Nanti akan kami kirim undangannya. Ya. Kemudian terima kasih program yang direncanakan untuk cek golongan darah tadi, pengakuan Bapak Desa tadi mungkin tahun ini sudah tidak bisa lagi, mungkin direncanakan tahun depan. Jadi mungkin ini disampaikan bukan hanya Desa Companglaho, tapi 4 desa lain juga. Tolong diusahakan mungkin tahun depan, kalau memungkinkan direncanakan untuk pemeriksaan golongan darah untuk masyarakat kita. Kemudian mengenai
insentif kader yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Lenang. Begini Bapak, sumber dana di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, kami sebagian besarnya dari dak non fisik, sedangkan beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat kurang. Bahkan Puskesmas, dalam sejarah Puskesmas belum pernah didanai oleh dana DAU kegiatan-kegiatannya. Dia bersumber dari dana dak non fisik atau BOK. Yang di BOK itu tidak ada menu. Untuk sementara saya tidak tahu ke depan tidak ada menu untuk penambahan insentif itu, karena sudah diketahui bahwa insentif kader itu didanai oleh dana desa, sehingga di menu BOK tidak ada. Jadi mudah-mudahan kita berdoa mungkin ke depan ada menunya, karena Puskesmas atau Dinas Kesehatan tidak mungkin keluar dari menu-menu yang sudah ada. Sesakan juga di desa juga begitu, karena dia punya ada petunjuknya, tidak mungkin bisa keluar dari menu-menu yang sudah ada. Kemudian terima kasih karena sudah menyiapkan beberapa sarana yang berkaitan dengan Posyandu dan timbangan. Kemudian ada pelaksanaan PLT juga kemarin ya, intervensi terhadap ibu hamil dengan balita gizi buruk dan yang stunting. Kemudian dari Mama Francisca, Ibu Kader, terima kasih Ibu Kader. Jadi bagaimana itu melaksanakan pemasangan stiker 4K dengan keadaan yang sekarang. Selama ini memang itu sudah dilaksanakan, cuma mungkin belum melibatkan semua orang. Jadi nanti akan dipandu oleh teman-teman bidan bersama dengan kader, Bapak Ibu kader, kemudian mungkin dengan juga nanti dengan bapak-bapak desa. Dari rumah ke rumah, setiap ibu hamil wajib dipasang stiker ini, stiker P4K ini, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, ya, wajib dipasang. Jadi mungkin dipantau terus nanti dari setiap ibu hamil itu di rumahnya harus terpasang di luar, jangan lagi di dalam, ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini penting sekali untuk merencanakan itu persalinan itu sendiri, dan nanti tentunya untuk menekan, goal akhirnya itu menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya. Mungkin demikian ya Ibu Francisca, saya kembalikan ke moderator. Baik, ini kalau saya tambah sedikit dari 3 penanya, dari 2 Bapak Kades Timbang Laut Pasir, kami ucapkan banyak terima kasih Pak Kades Timbang Pasir. Jadi tidak demo kebon bisa berpikir untuk ASEKAI kader Posyandu. Terbukti Bapak Kades sendiri bisa lihat, dan mereka tidak bekerja sendiri, tapi yang jelas bekerja sama dengan petugas yang ada. Kegiatan operasi timbang kemarin saya ucapkan banyak terima kasih. Kita berjalan yang lancar dan 100%. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih juga Bapak Kades. Saya langsung ke kalau yang lain-lain berkaitan dengan insentif dari Pasek negara seperti itu memang menunya. Yang berikut berkaitan dengan peralatan Posyandu untuk 5 desa di Pak Kabit, sudah ada intervensi dari desa berkaitan dengan sarana kelengkapan Posyandu. Memang tidak dalam kategori standar yang lagi sekarang, alat timbang harus apa itu? Antropometri, tapi kita kemarin ada dapat jatah lumayan memadai juga antropometri. Kita dapat 5 kalau tidak salah, sehingga ada yang di desa, ada yang standby di puskesmas. Tapi untuk proses Posyandu bulanan, kami juga cukup terbantu dengan sarana yang pengadaan dari desa punya. Dalam hal ini alat timbang bayi itu. Jadi karena kita selama ini di puskesmas kosong untuk alat timbang bayi, sehingga karena pengadaan dari desa ya bisa terbantu untuk bayi-bayi kita ditimbang pada saat sudah bagus. Terus yang berikut dari
Tante Kader ini berkaitan dengan cara. Mungkin mohon maaf kalau mungkin salah menafsir dari apa yang disampaikan oleh Tante Kader tadi. Tetapi saya menanggapinya begini. Mungkin ide berpikirnya jauh sekali cara ide terhadap proses tadi perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ide kaligo. Contoh saya sekarang di profesi kader, mendampingi bidan di desa. Memang ngeli tepas no cival sio no legulang no arisan seminggu. Ay boy ngel aku. Nah tidak ya. Kita dekati sudah itu. Nah kalau deh, asal kita boleh ngeli tumbuh, ini gitu tidak. Ay mak udah, bayar. Mau dewi dan itu saja, simple sekali. Itulah P4K yang kita sudah jalani sudah. Kita sudah menerapkan P4K di situ. Masuk di bidan, tes kehamilan positif, gitu kan. Jadi dia jadwal posyandu, mai posyandu teh. KBRT, boleh janji yang bisa masuk posyandu tanya mai, dia herang. KB aku tahu. Sudah, cari dia, mereka, ite kador bayi, tayat mau posyandu teh kalau apa. Giliran duku apa teh saga itu siruhara rugi koleamnya neka kaluan go mai lecik skoe lecik go ta musim matoni teh rasa kasih sayang seperti apa pasti dia datang. Setelah itu datang diperiksa semuanya itu go aman. Ada kami punya program lagi periksa triple eliminasi dan lain sebagainya. Dan untuk ini saya perlu menyampaikan foto hemo. Jadi ada banyak kasus sekarang kita di wilayah Desa Lenang ini dengan kasus kematian karena hepatitis. Memang untuk sementara yang dideteksi itu hepatitis untuk orang tua. Dan hasil triple eliminasi pemeriksaan lab kami untuk beberapa ibu hamil kemarin, ada beberapa orang yang menderita hepatitis itu selama hamil. Dan begitu perlu kita perhatikan bersama. Dan ini ketika kami coba bisa berpikir apa, coba melihat ini penyebab dari mana ini. Ayo TTC sekai. Jadi tema masalah. Kawehang Barawi Koki, Labuan Ban, Makassar Laut, Kalimantan Saleh, apa lain-lain sebagainya. Pulang itu ya, kita ngomong jujur saja dia masih kayak pulang itu tidak pernah terkontrol apakah saya sakit, apakah saya sehat. Sudah, kalau soal ibu di rumah dia pasti tidak kemana-mana standby. Tapi takutnya si bapak yang datang itu, sehingga jangan sampai sudah terkontaminasi dengan penyakit itu, kasihlah sudah ke ibu seperti itu. Sehingga untuk hal ini saya minta sekali lagi dan mohon pengertian baik dari itu. Istilah sekarang ini berbicara tentang kesehatan tidak perlu tabu lagi, tidak perlu merasa takut, karena resiko akan ditanggung sendiri. Ebelat bebain kan, coba hacurahkan, percuma. Tetapi ketika ditahu duluan, berarti ada solusi, ada jalan, proses pengobatan dan lain-lain sebagainya. Kalau memang jalan Tuhan belum pasti sembuh, tapi kalau tidak mau dibilang apa. Sehingga saya minta kami siap untuk bagi ACKE, bagi amangdahku, inangdahku yang pulang merantau, tolong datang ke puskesmas untuk cek. Kami siap. Dan setelah kita tahu dan kami siap untuk mengarahkan seperti apa kalau misalnya kita mengetahui bahwa ada tidak sehat. Salah satu contoh misalnya kejadian, bukan kejadian, ada satu warga kita yang tidak pernah berpikir bahwa istrinya yang kedua tiga ini dia mengidap penyakit tertentu. Jujur, puji Tuhan, karena ada orang juga yang berpikir baik terhadap kita di sini supaya nanti apa? Saya dapat informasi bahwa atas nama ini dengan dia mengidap penyakit ini sudah pindah ke daerah pelayanan Puskesmas Lenang. Akhirnya saya cari siapa dan ketahuan dapat. Saya langsung ketemu orangnya
berbicara empat mata, dan saya sampaikan, amte membayar titik, foto kaget titik, dan yang bersangkutan saya diterima dan saya arahkan untuk tolong balik lagi, harus ikut berobat. Dan puji Tuhan, dia sekali ikut berobat lagi, seperti itu. Ya. Jadi untuk yang ini supaya nanti terbentuk dari teh, main-main kau petiho kita, rodo Tuhan mesti tukar, main mesti tukar terakhir gapos tukar itu agak udah. Ya itulah. Ya. Jadi nanti juga ini dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan kegiatan imunisasi berkaitan dengan untuk penyakit hepatitis ini, sehingga harapan kami akan kita sekait saya informasi kerja Markus Bapak Desa, Bapak atau mewakili Bapak Kader, Bapak Ketua BPD, kita sama-sama bekerja nanti. Bahwasan pusian itu atau kudu bang kolekat kudu suntik. Mereka selalu menengok uang guna minggu pusian juga bagi rempos. Bagi rempos itu mau kosong itu. Sama desa kimia milite. Tidak perlu bersyukur bagi rempos yang beti. Asih. Beti dapat rempos, iya. Tapi mereka beti dapat rempos bersyukur itu mau kosong, bohong itu. Itu deh. Jadi kita semua bekerja ini mengantisipasi, mencegah supaya jangan terjadi itu atau mengurangi terhadap risiko itu. Sehingga nanti kalau misalnya karena kami lagi pendataan untuk pelaksanaan itu nanti anak-anak kita yang murah bahasa mereka mengalus siklus tahun kita yang dema sama-sama atau bisa akan juga nanti kami beritahu lewat surat untuk Bapak Ibu kami untuk kegiatan ini supaya nanti jangan kami yang kejar dari rumah ke rumah, tetapi ketika Bapak Kades sudah tentukan bahwa di sini tempatnya untuk kita bersama-sama berkumpul berbicara tentang kesehatan, ya kami hadir di situ. Jadi mungkin itu informasi dari saya tambahan dan juga tambahan. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kabid dan Bapak Kepala Puskesmas atas jawabannya. Bagaimana Bapak Kades, Bapak Sek dan Ibu Kader? Sudah puas jawabannya? Yes. Sudah puas. Bagaimana kita lanjut ke sesi yang kedua? Lanjut? Lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Perwakilan dari Ibu Dukun, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman atau bagaimana Ibu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ibu Renisia, Kader Desa Compang Laho, Dusun Tanggal. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa untuk P4K itu menurut pengamatan saya itu saya sudah tahu semua. Di desa juga sudah paham semua. Tetapi kendala yang paling fatal di desa itu yang tidak pernah dirubah itu sifat sasarannya. Misalnya tanggal 19 setiap bulan ada posyandu. Sudah tahu, sudah disampaikan, tetapi itu tetap masa bodoh. Kader sudah ada pendekatan, lalu bidan juga ada pendekatan, tetapi sifat yang paling tidak pernah dirubah itu sasarannya masa bodoh. Tetapi untuk tahun 2022 ini kegiatannya untuk kami yang di Desa Compang itu pendekatannya dari bidang, begitu juga Kader, begitu juga kepala desa dan semua aparatnya sudah mencapai 90%, karena semua sasarannya sudah mengikuti semua kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari ibu-ibu bidan. Halo. Baik, pertanyaan dari Ibu langsung dijawab oleh Bapak Kabid. Ya baik, terima kasih Ibu Kader dari Compang Laho. Ya, sudah berjalan yang baik P4K.
Terima kasih. Kemudian yang masih ada kendala mengenai perilaku sasaran. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa untuk merubah perilaku itu agak setengah mati, memang cukup susah. Nah, kita contoh saja, omong kaku sebelum Indonesia merdeka selalu diomong, sampai sekarang masih ada sampai sekarang yang lebih kakus. Itu contohnya, itu contoh real. Itu kalau itu perilaku yang masyarakat kita, hanya tugas kita mereka, tombol terus. Nah, mereka yang mau itu siapa? Terus informasikan tentang upaya untuk sehat. Tombol terus, malam tadi balas tombol. Nah, itu tugas kita. Nah, mereka lain kalau itu tombol, karena sudah menjadi tanggung jawab kita untuk omong. Jadi kita omong terus. Kocok, isi pemahaman isi, tapi bisa kuliah. Yang penting kita harus selalu menyampaikan, selalu omong kepada masyarakat kita, sehingga kedepannya pasti perilaku sudah berubah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sekarang 2022 sudah agak baik, sudah hampir 90% keterlibatan sasaran. Itu karena kita selalu omong. Ya. Mungkin demikian, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kabid. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Bapak bertanya. Ya baik, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, ada informasi yang berkaitan dengan Cempersal yang erat kaitannya dengan pengambil kebijakan di desa, pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih.